Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Bapak ibu-ibu sekalian, alhamdulillah, pada hari ke-21 alhamdulillah Allah masih memberikan karunia yang besar dan banyak kepada kita. Mudah-mudahan sejak semalam kita sudah mulai berburu untuk mendapatkan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yakni malam Lailatul Qadar. Amin Allahumma amin. Kesabaran dalam nanti terkait dengan sosial, dalam berinteraksi dengan masyarakat secara umum, dengan manusia lain di sekitar kita. Dan tanpa kesabaran, tanpa pengendalian diri pun, interaksi sosial itu tidak akan baik-baik saja. Itulah makna pentingnya saum kepada interaksi sosial kita. Kalau judulnya tadi meningkatkan kepedulian sosial saat Ramadan, maka kepedulian sosial itu erat kaitannya dengan kesabaran diri kita dan kemampuan pengendalian diri kita tentu saja. Judulnya menarik karena meningkatkan kepedulian sosial saat Ramadan. Artinya panitia sudah mengatakan bahwa Bapak Ibu sudah peduli sosial begitu. Jadi ini judulnya berarti kita semua itu sudah peduli sosial. Sekarang tinggal meningkatkan di Ramadan, begitu kan judul-judul aja. Namun tidak salah kalau saya akan ulangi dari sedikit motivasi kenapa kita harus peduli sosial. Kita nggak bisa hidup kalau tidak peduli dengan sosial kita. Dan dalam terminologi Ramadan saat ini, peduli sosial yang dituntut, yang diminta untuk ditingkatkan adalah kedermawanan. Dermawan itu kalau dilihat di AI, silakan di AI dilihat ya. Apa definisi dermawan? Dermawan itu sifat seseorang yang murah hati, gampang membantu, gampang memudahkan orang, gampang memberi. Apa yang diberi? Apa saja, dari tenaga, pikiran, ilmu, dan uang. Nah, uang ini masalahnya, harta maksudnya, harta. Itu definisi dermawan. Orang dermawan itu ketika memberi, dia nggak minta balasan, ikhlas dia ngasih, nggak ada syaratnya. Kalau kita ngasih masih ada syaratnya, berarti belum dermawan. Nah, jadi dermawan itu ikhlas, mengharap Allah, bukan mengharap dari bantuan kita, pertolongan kita, kebaikan kita. Orang itu nggak mengharap selain Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kata Imam Ali, dia tidak minta ucapan terima kasih, bukan kata Ali. Dalam Al-Quran juga begitu. Bahkan ucapan terima kasih pun dia nggak minta. Nah, bagaimana supaya kita dermawan? Supaya kepedulian sosial kita meningkat, kita berangkat dari awal, dari yang dasar dulu. Pertama, supaya kita gampang memberi, kita jangan menunggu hebat dulu, jangan menunggu mampu dulu, jangan menunggu kaya dulu, jangan menunggu pinter dulu. Mulai dari awal kita sudah senang membantu, dari hal yang kecil terus meningkat sesuai dengan kemampuan kita. Mengapa begitu? Tujuan puasa kan ujungnya la'allakum tattaqun. Tujuan syariat puasa. Nah, di antara karakter orang tattaqun, orang bertakwa itu adalah Allah berfirman di ayat yang lain, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Itu yang pertama, itu ciri pertama. Orang yang senang berinfak, senang ngasih, senang bantu kepada sesama sosial berarti
baik dalam keadaan dia lapang maupun dalam keadaan dia sempit, dalam keadaan lapang atau susah, nggak milih waktu. Berarti dalam keadaan miskin ataupun kaya, apalagi kaya, miskin pun dia senang berbagi, dia senang ngasih. Itu karakter orang bertakwa. Kalau secara psikologi manusia barangkali kan dermawan atau gampang memberi, murah hati, itu karena kebiasaan. Jadi kalau nunggu kaya, kapan kayanya baru memberi, nggak biasa. Tapi kalau sejak belum kaya dia sudah gampang memberi, nanti ketika kaya insya Allah akan gampang memberi, insya Allah. Itu yang pertama. Jadi jangan menunggu kaya. Bahkan Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, kata Rasulullah SAW, turunkanlah, datangkanlah rizkimu dari Allah dengan mengeluarkan sedekah. Artinya justru orang yang belum kaya, rizkinya belum terlihat begitu, masih di langit, turunkan dengan bersedekah, kata Rasulullah, dengan berinfak, dengan memberi, dengan murah hati. Kemudian kenapa nggak harus nunggu kaya? Ya karena janji Allah SWT benar. Kalau baca Al-Quran satu ayat itu kata Rasulullah dibalas satu kebaikan, dan satu itu dikalikan 10 kebaikan, berarti 10 kebaikan, 1 sampai 10 lah, dikali 10 maksimum per ayat cuman. Tapi kata Rasulullah bukan alif lam mim ayat, tapi alif satu ayat, lam satu ayat, mim satu ayat, berarti sudah 3 ayat itu, kali 10 30. Itu kalau baca Al-Quran. Salat kan baca Al-Quran juga kan, sama berarti 1 sampai 10. Tapi lihat, ketika murahnya atau memberinya, dermawannya berupa bantuan uang atau makanan, harta yang orang butuh, maka Rasulullah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah." Sadaqallahul adzim. Perumpamaan orang yang berinfak fisabilillah karena mengharap ridha Allah, membantu orang, ngasih makan orang, ngasih minum, ngasih pinjaman, ngasih uang, dan seterusnya. Apapun yang diberikan berupa infak. Umumnya infak itu harta. Kata Allah SWT, ibarat orang menabur sebutir benih, sebutir biji. Kemudian dia tumbuh menjadi 7 tangkai. Dan setiap tangkainya itu ada 100 biji tumbuh dari tangkai baru, dari tangkai-tangkai itu. 1 biji tumbuh kemudian menjadi pohon 7 cabang, dan dari setiap cabang tumbuh 100 biji baru. Itu ketika Allah memberikan tentang infak 700 kali lipat. Jadi dermawan itu gampang memberi bantuan pada orang berupa harta, itu luar biasa. Dia akan mengundang rizki. Jadi kalau kita miskin, gaji misalnya cuman terbatas, kita kasih infak 700 kali lipat kan, pantesan dia akan mengundang terus kekayaan-kekayaan yang baru. Bayangkan 700 kali lipat. Makanya senang-senang saja berinfak sejak sebelum kaya, bukan nunggu kaya. Itu yang pertama. Jadi ada supaya kita bergairah dermawan, karena tadi jangan menunggu kaya. Yang kedua, dermawan itu akan mengundang rizki kita. Baik, selanjutnya terkait dengan judul, ini sudah habis waktunya ya, mungkin sedikit lagi. Terkait dengan judul, bagaimana saat Ramadan bisa meningkatkan kedermawanan, itu automatically puasa ini melatih kita untuk itu, untuk senang berinfak. Manakala kita lemah, kita merasa bahwa kita ini kelaparan, lemah, kita bisa memikirkan orang lemah, lapar seperti saya, kita senang ngasih, insya Allah.
Itu otomatis. Di samping Rasulullah menyampaikan di banyak hadisnya bahwasanya ketika memberi makan di bulan Ramadan, maka kata Rasulullah itu akan menjadi pembebas dia dari api neraka. Itu semangat lagi kan? Dalam sebuah hadis, Rasulullah itu sangat dermawan, orang yang sangat dermawan, dan ketika masuk Ramadan, beliau tambah dermawan lagi. Dan setiap Sa'ban beliau khutbah di depan para sahabat, di antaranya yang panjang khutbahnya adalah untuk memberi makan orang yang berbuka atau sahur. Maka sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, tidak semua kami mampu memberikan makan kepada orang yang berbuka atau sahur." Maka kata Rasulullah, Allah akan memberikan balasan yang besar bagi orang yang memberi makan, walaupun hanya sehisap susu. Hanya nih susu seisap doang, bukan satu botol susu, bukan. Satu isapan susu saja. Atau sebuah kurma, sebiji kurma, atau seteguk air, kata Rasulullah. Bukan satu gelas, seteguk air. Demikian Rasulullah mendorong kita untuk gemar berinfak di Ramadan. Jangankan satu botol susu, jangankan 1 kilo kurma, jangankan tadi segelas air, secicip, sebutir, gitu kan? Itu sudah Allah berikan pahala yang besar yang akan membebaskan dia dari api neraka. Itu motivasi yang luar biasa. Oleh karena itu, betapalah kita pada saat ini untuk mencapai takwa kita yang tadi karakternya adalah senang memberi, baik dalam keadaan susah atau mudah, kaya atau miskin. Kemudian juga ditambah Ramadan, Allah berikan pahala yang berlipat-lipat yang kita kejar di fase ketiga, itqum minan nar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggemarkan kita terus dermawan, memberikan makan kepada orang yang berpuasa khususnya, dan di luar Ramadan kepada semua manusia. Kita gemar untuk peduli kepada sosial kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, terutama keluarga terdekat kita, baru setelah itu keluarga orang-orang yang jauh. Semoga Allah SWT merahmati kita semua dan memberikan keberkahan kepada kita, ampunan dan pembebasan dari neraka Allah Subhanahu wa taala di akhir fase ketiga ini, dan semoga kita bisa meraih Lailatul Qadar di 9 lagi sisa insyaallah saum kita di tahun ini. Allahumma amin. Aku qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.